Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, firman Tuhan yang sudah kita lihat kemarin, kita lihat kembali saudara-saudara. Ayat 9 firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan berkata, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kepada terang Tuhan. Di dalam kitab surat Yohanes, firman Tuhan berkata, Allah adalah terang. Allah adalah sumber dari segala terang. Allah adalah terang itu. Yesus berkata, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 juga Yesus berkata begini, ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, sumber dari segala terang. Semua benda-benda penerang yang ada sekarang ini, saudara-saudara, satu waktu akan berlalu. Matahari, bulan, dan bintang-bintang yang kelihatan begitu terang, satu waktu akan berlalu. Tetapi Yesus, sumber dari segala terang, terang yang sesungguh-sungguhnya, itu tidak akan lenyap oleh apapun juga. Firman Tuhan berkata, dahulu kita di dalam kegelapan, Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Kegelapan berbicara tentang masa lalu yang tidak baik. Berbicara tentang dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbicara tentang kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk mendapatkan terang hidup, untuk memiliki terang hidup. Lalu apa itu terang hidup? Bagaimana orang yang ada di dalam terang hidup itu? Yaitu disebut, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ketika ada dalam kegelapan, kita bukan umat Allah, tetapi sekarang yang telah menjadi umatnya. Umatnya, milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Milik kepunyaan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Kristianos, milik kepunyaan Kristus. Dari kata ini, saudara-saudara, sesuatu yang menjadi milik, maka tentunya saudara-saudara akan sangat diperhatikan, dilindungi, disayang oleh sang pemilik. Seberapa banyak pun misalnya sepeda motor di sebuah tempat parkir, di sana banyak sepeda motor yang mahal-mahal, tetapi ketika sepeda motor kita ada di situ, sepeda motor yang biasa saja, maka yang akan kita perhatikan adalah sepeda motor kita. Ketika terjadi misalnya tiba-tiba huru-hara, yang akan kita selamatkan lebih dulu adalah
sepeda motor kita. Bukan sepeda motor yang mahal-mahal itu. Bukan, tetapi sepeda motor kita. Karena dia itu adalah milik kepunyaan kita. Demikian juga hidup kita, saudara-saudara. Hidup kita. Karena kita adalah umat kepunyaan Allah, maka percayalah, yakinlah, tanggung jawab Tuhan, perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Itu sebabnya kemudian kalimat yang kemudian berkata, kamu yang dahulu tidak dikasihani. Pada waktu ada di dalam kegelapan disebutkan, kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekarang telah beroleh belas kasihan, anugerah, kemurahan dari Tuhan, kemudahan-kemudahan diberikan oleh Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan. Maka kita melihat firman Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus, saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat 17, bagaimana belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Disebutkan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Anugerah, belas kasihan, kemurahan yang kita terima dari Tuhan, pertama disebutkan adalah pemberian yang baik. Agathos, pemberian-pemberian yang baik untuk kehidupan jasmani kita. Dan anugerah yang sempurna, kalos, yaitu pemberian-pemberian yang bersifat rohani. Anugerah yang bersifat rohani, kekayaan-kekayaan rohani. Jadi bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani diberikan oleh Tuhan, bersumber dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan dan harus menguatkan, memantapkan iman kita di dalam Tuhan. Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, maka dialah yang telah menjadikan kita menjadi umatnya, milik kepunyaannya, milik kepunyaan Tuhan, dan menjadi satu objek, oknum yang dikasihani oleh Tuhan, diberi belas kasihan, diberi anugerah, diberi kemurahan, kemudahan yang luar biasa oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa segala terang, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, bahkan tidak ada bayang-bayang karena pertukaran padamu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami dari kegelapan dosa, dari kegelapan masa lalu, kepada persekutuan di dalam terang-Mu yang ajaib. Sehingga kami tidak perlu khawatir Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia, karena Engkau memberikan terang hidup-Mu kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati kami sekalian, anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Dalam segala aktivitas urusan-urusan kami yang harus kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan, kami mohon berkat anugerah-Mu, kasih karunia, pertolongan, perlindungan, kemudahan-kemudahan yang dari Tuhan Engkau berikan kepada kami. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami. Kalau pemerintah kami kemudian memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM di Jakarta dan sekitarnya, Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.